21. Bab 3021 peringkat 4 surgawi abadi. Bab 3021. Setelah menunggu lama tanpa melihat Chu Feng, orang-orang yang berkumpul di 9 bulan domain suci mulai secara bertahap bubar. Terlepas dari Chu Xuan Zhengfa, Chu Lingqi dan beberapa lainnya, praktis semua orang di klan surgawi merasa bahwa Chu Feng pasti akan mati. Bahkan jika dia belum mati, dia akan mati cepat atau lambat. Lagi pula, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa kembali dari domain suci 9 bulan hidup-hidup setelah ditutup. Terlepas dari bagaimana Chu Feng yang menentang surga mungkin, masih tidak mungkin baginya untuk berjalan keluar dari domain suci 9 bulan yang hidup. Setelah semua, kerumunan merasa bahwa Chu Feng sudah akan keluar jika dia mampu melakukannya. Tidak ada alasan baginya untuk membuat terobosan di dalam domain suci 9 bulan. Orang-orang yang merasa paling gembira saat memikirkan hal ini tidak lain adalah kakek Chu Ziyuan dan kakek Chu Haoyan, kedua tetua tertinggi Chu Heavenly Clan. Meskipun Chu Feng telah mengejutkan mereka sebelumnya dengan mengeluarkan petir kesengsaraan surgawi dan membuat terobosan berturut-turut, kekhawatiran mereka mulai menghilang secara bertahap setelah Chu Feng menghentikan terobosannya, dan wilayah itu kembali normal. Mereka dengan tegas percaya bahwa Chu Feng pasti akan mati. Namun, mereka keliru. Tidak hanya Chu Feng meninggalkan domain suci 9 bulan, tetapi budidayanya juga jelas tidak sesederhana yang mereka kira. Langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Ini adalah tempat di mana pembudidaya bela diri, tidak peduli seberapa kuat, akan merasa bahwa mereka kecil jika dibandingkan. Itu benar-benar lautan bintang. Itu adalah dunia dengan perbatasan yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh pembudidaya perang. Pada saat itu, Chu Feng ada di dalam langit berbintang yang luas itu. Dia bersama bintang-bintang. Namun, suasana hati Chu Feng sangat baik. Dia telah berhenti membuat terobosan. Adapun budidayanya, itu telah mencapai peringkat 4 surgawi abadi. Dari peringkat 6 True Immortal ke peringkat 4 Heavenly Immortal, ini adalah jarak yang sangat jauh. Itu adalah bidang kultivasi yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Namun, Chu Feng berhasil membuat terobosan berturut-turut dan meningkatkan kultivasinya sedemikian rupa hanya dalam 1 jam saja. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, bahkan sangat cepat. Jika orang-orang dari Chu Heavenly Clan menyaksikan terobosan kultivasi yang begitu cepat, mereka pasti akan kagum dengan bakat Chu Feng sekali lagi, dan merasakan rasa hormat terhadap bakat Chu Feng. Yang mengatakan, sementara peringkat 4 Heavenly Immortal sudah merupakan terobosan besar dalam budidaya, itu tidak semua panen yang diperoleh Chu Feng dari Danau Infernal. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng hanya berjarak garis yang baik dari peringkat 5 surgawi abadi. Chu Feng yakin bahwa ia akan segera bisa mendapatkan pemahaman yang cukup untuk mencapai persimpangan untuk peringkat 5 surgawi abadi, dan berhasil menembus penghalang untuk menjadi peringkat 5 surgawi abadi. Singkatnya, peringkat 4 Heavenly Immortal bukan batas untuk Chu Feng saat ini. Setelah semua, peringkat 5 surgawi abadi sudah dalam genggamannya. Chu Feng, Anda benar-benar berhasil membuat terobosan berturut-turut untuk peringkat 4 surgawi abadi. Ini benar-benar layak untuk perayaan. Selamat. Selamat. Chu Yuyuan memeriksa Chu Feng saat ini dan mengungkapkan ekspresi gembira. Chu Yuyuan tentu saja akan bahagia. Dia senang untuk klan surgawi Chu mereka. Alasan untuk itu adalah karena dia sangat percaya bahwa jika itu adalah orang lain yang memasuki musim semi-infernal, mereka tidak akan dapat memperoleh panen sebanyak yang dimiliki Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng bisa mendapatkan begitu banyak adalah karena dia memiliki kemampuan pemahaman melebihi orang biasa. Untuk seorang jenius seperti Chu Feng untuk menjadi anggota klan surgawi Chu mereka, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sukacita? Terima kasih, Tuan Yuyuan. Petik 2. Yang mengatakan, Tuan Yuyuan, bagaimana lukamu? Chu Feng telah membuat terobosan berturut-turut ke peringkat 4 Heavenly Immortal. Kultivasinya telah melampaui semua generasi muda dari alam atas Ciliokosem besar. Karena itu, dia awalnya sangat senang. Namun, ketika dia melihat ke Chu Yuyuan, dia tiba-tiba teringat cedera Chu Yuyuan. Ekspresinya segera berubah menjadi perhatian dan kekhawatiran. Setelah semua, sementara cedera Chu Yuyuan telah menjadi jauh lebih baik, itu tidak sepenuhnya sembuh. Jangan khawatir tentang hal itu. Tidak ada yang serius, kata Chu Yuyuan dengan senyum tipis. Kemudian, dia melihat ke depan. Chu Feng tahu bahwa Chu Yuyuan dengan hati-hati memeriksa jalan di depan sehingga ia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan Chu Feng jika celah spasial muncul. Namun, cedera Chu Yuyuan harus dirawat. Jika lukanya tidak diobati, itu akan sangat merugikannya. Tuan Yuyuan, tolong beritahu saya seperti apa keretakan ruang itu. Jika saya melihat celah spasial, junior ini akan segera memberitahu Anda. Tetapi sebelum itu,
Anda harus merawat cedera Anda. Apakah Anda pikir itu baik-baik saja? Tanya Chu Feng dengan nada memohon. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Chu Yuyuan agak ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat pandangan tekad Chu Feng, dia tampaknya menyadari bahwa Chu Feng tidak akan mau berkompromi jika dia menolaknya. Karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, dia tersenyum dan mengangguk. Chu Yuyuan berkata, "Baiklah, orang tua ini akan memberitahu Anda tentang keretakan spasial, dan kemudian merawat lukanya." Petik 2. Kemudian, Chu Yuyuan mulai memberitahu Chu Feng tentang celah spasial. Tidak hanya dia memberitahu Chu Feng tentang apa yang tampak seperti keretakan spasial, tetapi dia juga menjelaskan asal-usul keretakan spasial itu kepada Chu Feng. Semua orang tahu bahwa ketika para ahli melepaskan serangan mereka, bahkan ruang akan hancur, jika serangan mereka cukup kuat. Seketika saat ruang hancur, langit dan bumi akan berubah menjadi sepetak kegelapan. Ketika ruang hancur, semua hal di dalam ruang itu, dengan pengecualian pembudidaya, akan menghilang. Orang-orang sementara akan memasuki kehampaan tanpa ruang. Namun, menghancurkan ruang hanyalah hal sementara. Kekuatan ruang itu sendiri sangat kuat. Paling tidak, itu jauh melampaui kekuatan pembudidaya biasa. Bahkan jika itu hancur, itu akan segera pulih. Namun, para pembudidaya bela diri dari era kuno jauh lebih kuat dari para pembudidaya bela diri sekarang. Orang bisa membayangkan kehancuran seperti apa yang bisa dilakukan oleh para ahli puncak zaman itu. Meskipun kehancuran spasial yang diciptakan oleh para pembudidaya bela diri itu, tidak peduli seberapa kuat mereka mungkin, pasti akan pulih. Beberapa jejak akan tetap ada seiring berjalannya waktu. Jejak itu adalah retakan spasial dan terowongan spasial. Terowongan spasial mengalir melalui langit berbintang yang luas. Meskipun terowongan spasial tidak terlihat, mereka seperti sungai mengikuti lintasan yang berbeda saat mereka mengalir melalui lokasi tertentu dari langit berbintang yang luas atau dunia tertentu. Dalam setiap terowongan spasial ada celah spasial. Retak spasial adalah pintu masuk dan keluar. Namun, itu adalah tugas yang sangat sulit untuk memasuki terowongan spasial. Jadi, keluar dari terowongan ruang juga merupakan tugas yang sangat sulit. Jadi, bahkan jika Chu Feng dan Chu Yuyuan cukup beruntung untuk menemukan celah spasial dalam terowongan spasial, mereka masih akan membutuhkan kekuatan besar untuk keluar melalui celah spasial. Adapun kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang dimiliki Chu Feng. Karena itu, Chu Yuyuan diperlukan untuk menangani tugas itu. Bab 3022 Passage of Time yang cepat. Setelah memberitahu Chu Feng tentang keretakan spasial, Chu Yuyuan mulai dengan sepenuh hati mengobati luka-lukanya. Adapun Chu Feng, ia mulai dengan hati-hati memeriksa terowongan di depan agar tidak ketinggalan penampilan celah spasial. Alasan untuk itu adalah karena meskipun lintasan terowongan spasial mungkin konstan, celah spasial dapat muncul secara acak, dan terus bergerak. Mungkin saja celah spasial akan hadir tidak jauh di depan Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng mendekatinya, celah spasial mungkin sudah menghilang. Itu juga mungkin bahwa celah spasial akan muncul di lokasi di mana Chu Feng baru saja lewat, meskipun jelas tidak ada di sana ketika dia lewat. Justru karena sifat acak dari keretakan spasial dan mobilitasnya maka terowongan spasial adalah tempat yang menakutkan. Meskipun pasti akan ada satu atau lebih celah spasial di setiap terowongan spasial, mobilitas celah spasial menyebabkan banyak orang terjebak dalam terowongan spasial untuk kehidupan mereka. Itulah alasan mengapa Chu Feng perlu fokus mengamati terowongan di depan. Sayangnya, meskipun Chu Feng sangat fokus, keberuntungan tidak menjaganya. Chu Yuyuan sudah sepenuhnya menyembuhkan lukanya. Waktu masih berlalu tanpa henti. Chu Feng dan Chu Yuyuan sekarang telah melayang di terowongan spasial selama beberapa bulan. Hari persaingan bela diri surgawi mendekat. Namun, Chu Feng dan Chu Yuyuan masih terjebak dalam terowongan spasial, tanpa jalan keluar untuk dilihat. Selama beberapa bulan terakhir, Chu Feng telah memperoleh pemahaman yang cukup untuk membuat terobosan ke peringkat 5 surgawi abadi. Namun, Chu Feng tidak berusaha melakukan terobosan sepanjang waktu. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng takut dia akan selamanya terjebak dalam terowongan spasial. Dia menahan peluang terobosannya justru untuk itu. Menurut Chu Yuyuan, ada ahli sejati di dunia budidaya bela diri yang mampu memisahkan diri dari dunia dan menjelajahi langit berbintang yang luas. Para ahli itu mampu merobek lubang di terowongan spasial dengan kekuatan mereka sendiri, dan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di dalamnya. Namun, terowongan ruang sangat tersembunyi. Bahkan para ahli yang sangat kuat tidak akan dapat mendeteksi keberadaan mereka. Itulah alasan mengapa Chu Feng perlu mempertahankan peluang terobosannya. Jika mereka cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang ahli yang berkeliaran di langit berbintang yang luas,
Chu Feng kemudian bisa membuat terobosan dan mengeluarkan petir Divine Tribulation, memperlihatkan lokasinya. Selama ahli itu tertarik pada Chu Feng, ahli itu akan bertindak untuk menyelamatkannya. Tentu saja, metode ini didasarkan pada keberuntungan. Bahkan dapat dikatakan bahwa, dibandingkan dengan menghadapi celah spasial, bertemu dengan seorang ahli seperti itu akan lebih kecil kemungkinannya terjadi. Lagi pula, para ahli tingkat itu sangat langka di seluruh dunia budidaya bela diri. Secara alami, akan sangat sulit bagi seseorang untuk bertemu dengan seorang pakar semacam itu. Namun, tidak ada pilihan lain. Chu Feng tidak bisa membiarkan dirinya terjebak di sini selamanya. Bahkan jika kemungkinan bertemu dengan seorang ahli seperti itu sangat tipis, dia masih harus mencobanya. Pada saat itu, Chu Feng dan Chu Yuyuan masih bepergian di dalam terowongan spasial. Chu Feng sedang duduk bersila. Dia sepertinya memikirkan beberapa hal. Adapun Chu Yuyuan, dia melihat ke depan. Meskipun sudah begitu lama, dan mereka tidak menemukan celah spasial selama ini, fokus Chu Yuyuan tidak goyah. Tuan Yuyuan, saya tidak bisa menunggu lagi. Tiba-tiba, Chu Feng berdiri. Pedang merah hadir di tangannya. Itu adalah persenjataan setan, pedang dewa jahat. Pada akhirnya, Anda telah memutuskan untuk menggunakan pedang itu. Chu Yuyuan menghadap Chu Feng dengan punggungnya. Dia tidak berbalik, namun, dia tahu apa yang ingin dilakukan Chu Feng. Tuan Yuyuan, kita tidak bisa membiarkan diri kita terjebak di sini selamanya, kata Chu Feng. Chu Feng, saya tahu bahwa setan persenjataan Anda menjadi sangat kuat. Namun, Anda harus bisa merasakan kekuatan terowongan spasial. Petik 2. Jika kamu terus menunggu, masih ada peluang untuk melarikan diri. Namun, jika Anda menggunakan Demon Armament Anda dan akhirnya menerima serangan baliknya, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Chu Yuyuan. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Chu Feng berusaha menggunakan pedang dewa jahat. Namun, Chu Yuyuan telah berhasil mendesak Chu Feng agar tidak menggunakan pedang dewa jahatnya setiap saat. Chu Yuyuan tahu bahwa pedang dewa jahat akan memiliki serangan balasan yang sangat besar, dan bahkan mungkin membahayakan kehidupan Chu Feng. Jadi, dia tidak ingin Chu Feng menggunakan pedang dewa jahat. Tuan Yuyuan, Anda tidak perlu mendesak saya untuk menentangnya lagi. Saya telah membuat keputusan. Kali ini, saya pasti harus mencobanya. Petik 2. Lagi pula, Tuan Yuyuan, harap tenang. Saya tidak akan habis-habisan dalam pemanfaatan pedang dewa jahat saya. Saya hanya akan mencobanya. Jika tidak berhasil, saya akan segera menghentikan aktivasi pedang saya. Saya pasti tidak akan membiarkannya menyebabkan kerusakan besar pada saya atau merampas tubuh saya. Petik 2. Tuan Yuyuan, biarkan aku mencobanya. Chu Feng berbicara dengan nada memohon. Berada di dalam terowongan spasial begitu lama, Chu Feng sudah menyadari bahwa terowongan spasial berputar di sekitar alam atas Ciliokosem besar. Dengan demikian, jika celah muncul di terowongan spasial, kemungkinan besar akan memungkinkan Chu Feng untuk kembali ke alam atas Ciliokosem besar. Pada saat itu, Chu Feng akan dapat menuntut keadilan dari Chu Ziyuan dan yang lainnya. Chu Feng tidak sabar untuk mengambil keadilan untuk dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa dia sangat tidak sabar. Menghadapi Chu Feng seperti itu, Chu Yuyuan ragu-ragu. Chu Feng, lihat, tiba-tiba, Chu Yuyuan menunjuk ke depan dan berteriak. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Chu Yuyuan, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Lalu, kegembiraan luar biasa memenuhi wajahnya. Gambar seperti jaring laba-laba telah muncul di depan terowongan spasial. Itu adalah celah spasial yang legendaris. Retak spasial. Ini adalah celah spasial. Chu Feng, Anda tidak perlu menggunakan kekuatan pedang dewa jahat Anda lagi. Anda akan dapat meninggalkan tempat ini. Ratu wanita ratu melompat-lompat kegirangan. Dia hanya lebih bersemangat dari Chu Feng. Bagaimanapun, Ratu Nona tahu tentang kekuatan dan bahaya pedang dewa jahat bahkan lebih baik daripada Chu Yuyuan. Dengan demikian, dia berharap bahwa Chu Feng tidak perlu menggunakan kekuatan pedang dewa jahat bahkan lebih dari Chu Yuyuan. Dan sekarang, dengan keretakan spasial yang muncul di depan mereka, itu berarti bahwa Chu Feng dan Chu Yuyuan akan dapat meninggalkan terowongan spasial. Tidak hanya Chu Feng tidak harus menggunakan pedang dewa jahat yang berbahaya, tetapi ia juga akan dapat meninggalkan terowongan spasial dan kembali ke alam atas Ciliokosem besar. Dengan ini, Ratu Nona secara alami tidak akan bisa menahan kegembiraan di hatinya. Bab 3023 Seseorang datang. Haha, langit punya mata. Chu Feng. Oh Chu Feng. Kelihatannya bahkan surga tidak ingin kamu menggunakan iblis armamen itu. Chu Yuyuan tertawa keras. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Chu Yuyuan sangat bahagia. Bahkan untuk ahli tingkat yang mulia itu,
Bisa melarikan diri dari terowongan spasial adalah hal yang sangat bahagia. Sebenarnya, itu cukup dimengerti. Seperti Chu Feng, Chu Yuyuan juga ingin membalas dendam. Selama mereka melarikan diri, mereka akan bisa membalas dendam mereka. Tiba-tiba, Chu Yuyuan berteriak, "Chu Feng, persiapkan dirimu. Orang tua ini akan mulai sekarang." Tuan Yuyuan, silakan dan mulai. Junior ini disiapkan. Saya pasti tidak akan menyeret Anda ke bawah. Chu Feng tiba di samping Chu Yuyuan dan dengan erat meraih pakaiannya. Mengikuti arus terowongan spasial, Chu Yuyuan akhirnya mendekati celah spasial itu. Seperti bilah tajam, Chu Yuyuan menyodorkan tangannya langsung ke celah spasial. Eao! Saat berikutnya, Chu Yuyuan meraung. Pada saat yang sama, kekuatan bela diri tingkat tinggi yang kuat dipancarkan dari tubuhnya dalam aliran yang tak henti-hentinya. Lengannya yang kuat mulai menonjol dengan erat. Chu Yuyuan berencana menggunakan lengannya untuk secara paksa merobek lubang melalui celah spasial. Hanya dengan merobek lubang melalui celah spasial ia dan Chu Feng bisa memasuki celah spasial dan meninggalkan terowongan spasial. Jepret! Jepret! Saat Chu Yuyuan terus mengerahkan kekuatan yang lebih besar, celah spasial mulai tumbuh lebih besar. Itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, saat Chu Yuyuan mencoba yang terbaik untuk merobek lubang melalui celah spasial, Chu Feng juga di bawah tekanan besar. Kekuatan arus terlalu kuat. Alasan mengapa Chu Feng dan Chu Yuyuan tidak bergerak mengikuti arus adalah karena Chu Yuyuan meraih celah spasial dengan tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan arus berdampak pada mereka berdua. Situasinya lebih baik untuk Chu Yuyuan. Setelah semua, dia adalah ahli tingkat 2. Dengan meraih celah spasial, dia masih bisa menahan kekuatan arus. Namun, Chu Feng tidak dapat melakukannya. Menjadi hanya peringkat 4 surgawi abadi. Sangat sulit baginya untuk menahan tekanan arus. Yang paling penting, tekanan dari arus adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh harta atau kemampuan. Seseorang hanya bisa menahannya menggunakan tubuh seseorang. Dengan demikian, Chu Yuyuan tidak dapat membantu Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan dampak dari arus. Chu Feng tidak punya hati untuk khawatir tentang seberapa banyak lubang Chu Yuyuan mampu merobek celah spasial. Alasan untuk itu adalah karena dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Merasa seolah jiwanya akan meledak. Seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Secara bertahap, garis pandang Chu Feng tumbuh kabur. Dia akan kehilangan kesadaran. Namun, tangannya masih erat memegang pakaian Chu Yuyuan. Dia tidak mau melepaskannya. Dia tahu bahwa jika dia melepaskannya, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri ini. Bas. Tepat pada saat Chu Feng hendak kehilangan kesadaran, cahaya tiba-tiba bersemi di depannya. Saat berikutnya, Chu Feng merasa dirinya terbang ke arah cahaya. Put, Chu Feng menabrak tanah. Namun, dia merasa sangat senang. Alasan untuk itu adalah karena ia mampu mencium tanah, mencium pohon dan tanaman, dan bahkan mendengar suara burung. Dia tahu bahwa dia telah melarikan diri dari terowongan spasial, dan kembali ke dunia nyata. Secara bertahap, garis pandang Chu Feng mulai pulih. Dia menemukan bahwa dia berada di gunung. Benar saja, dia telah kembali. Senior, kamu sudah berhasil. Kamu berhasil membawaku. Senior, ada apa, senior? Apa itu? Chu Feng liar dengan sukacita. Namun, ketika dia melihat Chu Yuyuan, ekspresinya segera berubah. Chu Feng heran menemukan bahwa lengan Chu Yuyuan berlumuran darah. Hanya tulang berdarah yang tersisa di lengannya. Semua daging dan otot di tulang telah menghilang. Sepertinya mereka direnggut darinya. Tidak hanya itu, tetapi aura Chu Yuyuan sangat lemah. Lukanya jauh lebih serius daripada ketika dia diserang oleh kakek Chu Ziyuan. Apakah itu celah spasial? Apakah celah spasial itu melukai Anda? Chu Feng bertanya dengan khawatir. Ya, kekuatan celah spasial itu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan lelaki tua ini. Saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk merobek lubang itu. Petik 2. Namun, pada akhirnya, kami berhasil keluar. Kami sudah berhasil keluar. Haha. Meskipun Chu Yuyuan terluka serius, dia sama sekali tidak tertekan. Sebaliknya, dia mulai tertawa. Meskipun tawanya sangat lemah, Chu Feng masih bisa mengatakan betapa bahagianya dia. Tepat sekali, meskipun dia terluka parah, tetap saja mereka berhasil melarikan diri. Selama mereka melarikan diri, mereka akan dapat kembali ke klan surgawi Chu dan membalas dendam terhadap kedua tetua tertinggi. Senior, tolong ambil pelet obat ini. Chu Feng tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri, dan segera mengeluarkan pelet obat terbaiknya untuk diberikan kepada Chu Yuyuan. Jangan khawatir tentang aku, orang tua ini hanya perlu memulihkan diri selama beberapa waktu untuk benar-benar pulih dari ini.
Chu Yuyuan melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya. Dia mengatakan pada Chu Feng untuk tidak khawatir tentang dia. Namun, dia tidak menolak niat baik Chu Feng, dan menerima pelet obat Chu Feng dan menelannya. Tiba-tiba, ekspresi Chu Yuyuan berubah. Dia mengalihkan pandangannya jauh ke gunung. Senior, ada apa? Tanya Chu Feng. Sepertinya seseorang akan datang, kata Chu Yuyuan. Bab 3024 Peluang Beruntung. Jiwa Chu Feng segera tegang setelah mendengar kata-kata itu. Dia segera mengaktifkan mata langitnya dan melihat ke arah lokasi yang ditunjukkan oleh Chu Yuyuan. Di bawah tatapan mata langitnya, lapisan penghalang mulai menghilang secara konstan. Chu Feng menemukan bahwa memang ada seseorang yang mendekati mereka dari jauh. Itu adalah pria parubaya. Meskipun dia tampak seperti pria parubaya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia harus berusia setidaknya 1000 tahun. Dia adalah seorang kultivator bela diri. Dari kecepatannya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa kultivasinya harus peringkat 1 immortal sejati. Pada saat itu, pria parubaya itu panik. Alasan untuk itu adalah karena sekelompok binatang buas jahat mengejarnya. Binatang buas itu sekuat pria itu. Namun, kecepatan mereka lebih cepat daripada miliknya. Yang mengatakan, Chu Feng sedikit terkejut dengan pakaian dari binatang buas jahat itu. Mereka agak tidak biasa. Secara umum, binatang buas hanya akan mengenakan gaun dan pakaian lain ketika mereka mengambil bentuk manusia. Ketika mereka dalam bentuk monster mengerikan, mereka biasanya akan lebih suka mengenakan baju besi dan semacam itu untuk memamerkan kekuatan mereka. Adapun kelompok binatang buas ini, mereka jelas-jelas tampak jahat, dan semua dalam bentuk binatang buas. Namun, mereka dipenuhi dengan emas dan perak. Penampilan mereka mirip satu sama lain. Mereka harus dari ras yang sama. Namun, pakaian mereka berbeda satu sama lain. Satu-satunya sifat yang identik dengan pakaian mereka adalah bahwa mereka semua kaya. Seolah-olah mereka semua sangat kaya. Penampilan seperti itu sangat jarang terlihat bahkan di antara manusia. Adapun binatang buas, itu bahkan lebih jarang. Sederhananya, cara mereka berpakaian sangat kasar. Dengan demikian, binatang buas seperti mereka benar-benar tidak konvensional. Yang mengatakan, Chu Feng tidak hanya terkejut oleh kelompok pakaian aneh binatang buas. Dia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan kekaguman pada seberapa kuat kemampuan perseptif ahli tingkat tinggi itu. Pria itu dan binatang buas itu sangat jauh darinya. Tanpa menggunakan mata langitnya, Chu Feng tidak akan bisa melihat mereka. Belum lagi mensurvei mereka. Namun, Chu Yuyuan berhasil dengan mudah merasakan bahwa pria parubaya dan kelompok binatang buas. Senior, bolehkah aku bertindak untuk menyelamatkan orang itu? Chu Feng bertanya pada Chu Yuyuan. Chu Feng tidak tahu pria parubaya itu. Namun, melihat ekspresi panik pria parubaya itu dan bagaimana binatang buas itu menghina dan menertawakannya sambil mengejarnya, Chu Feng secara tidak sadar merasa bahwa pria parubaya itu menjadi korban. Pada akhirnya, Chu Feng adalah manusia. Melihat sesama manusia dipermalukan oleh binatang buas sedemikian rupa, Chu Feng mulai merasa seperti dia harus membantu pria itu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, silakan dan lakukan. Ikuti saja hatimu. Namun, jika kamu berencana untuk bertindak, jangan bersikap lunak. Pastikan untuk membunuh mereka semua, kata Chu Yuyuan sambil tersenyum. Melihat senyum mendalam Chu Yuyuan, Chu Feng segera menyadari bahwa Chu Yuyuan harus tahu tentang asal-usul kelompok binatang buas itu. Selain itu, binatang buas itu pasti bukan jenis yang baik hati. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruh Chu Feng untuk membunuh mereka sejak awal. Roger, jawab Chu Feng. Kemudian, dia melonjak ke langit dan dengan cepat terbang ke arah sekelompok binatang buas. Binatang buas telah menangkap pria parubaya dan mengelilinginya. Setelah mengucapkan lebih banyak penghinaan padanya, mereka semua mengeluarkan senjata dan berencana untuk mengambil nyawa pria parubaya itu. Pada saat itu, pria parubaya itu merasa bahwa dia pasti akan mati. Karena itu, dia menutup matanya dengan ketat dan mempersiapkan diri untuk mati. Celepuk, 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 celepuk. Celepuk gelombang-gelombang. Tiba-tiba, ledakan teredam mulai terdengar tanpa henti. Selama periode waktu ini, pria parubaya itu bahkan bisa mendengar suara percikan. Karena pria parubaya itu, bagaimanapun, adalah seorang kultivator bela diri. Ia mampu mengatakan dengan persepsi tajam bahwa itu bukan air. Sebaliknya, itu adalah darah. Dia tanpa sadar membuka matanya, dan menemukan bahwa binatang buas yang mengelilinginya semuanya jatuh ke tanah. Selain itu, tidak ada dari mereka yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Chu Feng sekarang berdiri agak jauh dari pria parubaya itu. Kamu yang menyelamatkan aku?
Pria paruh baya menatap Chu Feng dengan tidak percaya di matanya. Pertanyaan memenuhi matanya. Itu juga bisa dimengerti. Setelah semua, menilai dari seberapa muda Chu Feng, dia sama sekali tidak percaya Chu Feng akan memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas yang mengerikan itu. Kalau bukan aku, siapa itu? Chu Feng berkata dengan senyum tipis. Put. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, pria parubaya itu sebenarnya berlutut di tanah. Dia mulai bersujud kepada Chu Feng. Dia berkata, Lord Benefaktor, Lord Benefaktor, Lord Benefaktor, kamu sangat kuat dan baik hati. Mungkinkah kamu bersedia menyelamatkan keluargaku juga? Jika kamu tidak menyelamatkan mereka, mereka akan akhirnya ditangkap dan direduksi menjadi budak oleh kelompok monster itu. Mereka akan tidak lagi bisa melihat siang hari, dan seluruh hidup mereka akan hancur. Petik 2. Setuju untuk membantunya. Tepat setelah pria parubaya itu mengucapkan kata-kata itu, suara Chu Yuyuan terdengar di telinga Chu Feng. Chu Feng kaget. Dia tidak mengerti mengapa Chu Yuyuan akan begitu bertekad untuk memiliki Chu Feng setuju untuk membantu pria parubaya ini. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara Chu Yuyuan terdengar lagi. Hanya saja, kali ini, itu bukan lagi transmisi suara. Sebaliknya, itu terdengar dari jauh. Batuk, batuk, Chu Feng. Menyelamatkan hidup lebih berjasa daripada membangun pagoda 7 lantai. Karena nasib telah membawa Anda bersama, Anda harus pergi dan menyelamatkan mereka. Chu Yuyuan berjalan keluar dari gunung dengan tongkatnya di tangan. Dia terlihat sangat lemah. Tuan Yuyuan. Chu Feng buru-buru bergegas menuju Chu Yuyuan untuk mendukungnya. Chu Feng, kamu harus membantu mereka, kata Chu Yuyuan lagi. Baiklah. Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia membawa Chu Yuyuan yang terluka di punggungnya dan bertanya kepada pria itu. Di mana keluargamu? Pimpin jalan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Pria parubaya itu sangat gembira. Dia mulai bersujud kepada Chu Feng dan Chu Yuyuan berulang kali sebelum bangun dan membimbing mereka. Dalam perjalanan mereka, Chu Yuyuan bertanya pada Chu Feng melalui transmisi suara. Chu Feng, apakah Anda tahu mengapa orang tua ini ingin Anda menyelamatkan keluarganya? Tuan Yuyuan pasti tidak ingin binatang buas itu mempermalukan orang-orang dari ras manusia kita. Sebenarnya, itu tidak hanya ketika manusia diintimidasi oleh binatang buas. Bahkan jika binatang buas yang ditindas oleh manusia, junior ini akan tetap bertindak untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah tugas pembudidaya bela diri untuk membasmi yang kuat dan mendukung lemah, kata Chu Feng. Tidak, tidak. Namun, Chu Yuyuan menggelengkan kepalanya pada kata-kata Chu Feng. Tuan Yuyuan, mungkinkah ada alasan lain? Chu Feng terkejut. Tentu saja ada alasan lain. Alasan untuk itu adalah karena kelompok binatang buas itu bukan binatang buas biasa. Mereka memiliki nama khusus di alam atas Ciliokosem besar, binatang bandit. Bes bandit ini memiliki asal yang cukup. Untuk bertemu dengan mereka mungkin merupakan kesempatan beruntung untuk Anda, kata Chu Yuyuan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergerak, sukacita naik dalam hatinya. Chu Feng senang bukan hanya karena Chu Yuyuan mengatakan dia mungkin menemukan peluang yang menguntungkan. Sebaliknya, itu karena Chu Yuyuan mengatakan bahwa binatang bandit adalah ras binatang buas dari alam atas Ciliokosem besar. Ini berarti bahwa Chu Feng benar-benar telah kembali ke alam atas Ciliokosem besar. Setelah kembali ke alam atas Ciliokosem besar berarti bahwa Chu Feng akan dapat mencari Chu Ziyuan, kakek Chu Ziyuan dan yang lainnya untuk membalas dendam. Secara alami, Chu Feng akan sangat senang. Bab 3025 Pelindung Pergelangan Tangan yang sangat tinggi. Lord Yuyuan, persis seperti apa asal yang dimiliki bandit beas? Kewalahan dengan kegembiraan. Chu Feng tidak dapat menahan dirinya, dan mulai bertanya tentang asal-usul bes bandit. Setelah semua, menilai dari nada Chu Yuyuan, bandit beas tampaknya sangat luar biasa. The Bandit Beas dapat dikatakan sebagai ras binatang monster yang tidak konvensional. Mereka telah tinggal di alam atas Ciliokosem besar bahkan lebih lama dari klan surgawi Cukami. Petik 2. Alasan mengapa saya mengatakan mereka tidak konvensional adalah karena mereka bukan ras yang baik hati. Apa yang paling mereka sukai lakukan bukanlah mengejar budidaya bela diri. Sebaliknya, itu adalah perampokan, penjarahan dan pembunuhan. Petik 2. Justru karena perilaku bandit mereka maka mereka dikenal sebagai bandit beas. Petik 2. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Chu Yuyuan menyuruhnya untuk membunuh mereka sejak awal. Ternyata binatang bandit memiliki sifat yang sangat keji. Demi keinginan egois mereka sendiri, mereka akan membunuh, menjarah dan melakukan segala macam kejahatan yang tak terbayangkan. Perilaku mereka sama sekali tidak berbeda dari sekte setan.
Memang, mereka harus dibunuh dan dihilangkan. Yang mengatakan, sementara bandit beas memiliki sifat yang sangat keji. Mereka telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun. Dilaporkan, pelindung pergelangan tangan terbesar Utmos yang mampu memungkinkan pengguna surgawi abadi untuk menggunakan persenjataan abadi adalah di antara harta yang mereka miliki, kata Chu Yuyuan. Utmos Exalted Turis Protector, ekspresi Chu Feng berubah. Utmos Exalted Turis Protector dikatakan sebagai sesuatu yang diciptakan oleh ahli tingkat tinggi Exalted. Petik 2. Seperti semua orang tahu, persenjataan abadi sangat kuat dan sulit dikendalikan. Namun, jika seseorang ingin menggunakan pergelangan tangan pelindung maha tinggi, bahkan para ahli tingkat surgawi pun akan dapat menggunakan persenjataan abadi, kata Chu Yuyuan. Dalam hal itu, pelindung perut tangan maha tinggi itu benar-benar sebuah harta. Chu Feng tahu betul bahwa kekuatan pembudidaya bela diri akan selalu dibatasi oleh budidaya mereka. Harta karun yang mampu membuka pembatasan semacam ini semuanya bisa dianggap harta yang sangat berharga. Adapun pelindung pergelangan tangan tertinggi Utmos, itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Itu secara alami adalah harta. Persenjataan abadi sangat kuat, bahkan untuk dewa bela diri. Persenjataan immortal adalah harta yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun, jika seorang dewa surgawi bisa menggunakan persenjataan abadi, apakah Anda tahu seberapa menakutkan kekuatan persenjataan abadi itu? Tanya Chu Yuyuan. Tuan Yuyuan, tolong ajari aku, kata Chu Feng. Jika seorang ahli immortal surgawi mampu menggunakan persenjataan immortal, kekuatan persenjataan abadi itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan pertempuran immortal surgawi itu. Alih-alih, persenjataan abadi akan secara langsung menganugerahkan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi satu tingkat kultivasi, kata Chu Yuyuan. Kekuatan pertempuran yang menantang surga mampu melampaui satu tingkat kultivasi? Tanya Chu Feng. Tepat sekali, namun itu hanya kasus seandainya seorang ahli tingkat surgawi menggunakan persenjataan immortal. Petik 2. Jika seorang ahli tingkat marsial immortal menggunakan armada immortal, mereka tidak akan mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga, kata Chu Yuyuan. Chu Feng bisa mengerti mengapa itu terjadi. Itu karena fakta bahwa persenjataan immortal begitu kuat sehingga dewa surgawi tidak bisa menggunakannya. Namun, jika mereka dapat menggunakan satu, itu akan sangat normal bagi immortal armament untuk melepaskan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi ketika digunakan di tangan dewa surgawi. Setelah semua, persenjataan abadi awalnya adalah hal-hal yang bukan milik dewa surgawi. Persenjataan abadi biasanya adalah senjata yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa bela diri. Jika senjata marsial immortal digunakan oleh dewa surgawi, itu akan menjadi tidak masuk akal jika tidak melepaskan semacam kekuatan yang jauh melebihi senjata persenjataan immortal yang tidak lengkap. The Bandit Beast telah ada begitu lama. Aku takut mereka tidak begitu mudah ditangani, bukan? Tanya Chu Feng. Alasan Chu Feng mengajukan pertanyaan itu adalah karena dia sudah tergoda oleh pergelangan tangan pelindung Utmos Exalted. Setelah semua, Chu Feng adalah immortal surgawi sekarang, dan juga memiliki persenjataan immortal yang tidak dapat dia gunakan. Namun, jika dia mendapatkan Utmos Exalted Turis Protector, dia akan menyelesaikan masalah karena tidak dapat menggunakan persenjataan abadi miliknya. Untuk Chu Feng, itu akan mirip dengan sayap yang tumbuh harimau. Namun, menurut Chu Yuyuan, binatang bandit ternyata tidak begitu mudah ditangani. Meskipun pelindung pergelangan tangan hebat Utmos mungkin ada di tangan mereka, kemungkinan akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Kabarnya, Bandit Beas tidak terlalu kuat. Bahkan ketua klan mereka hanyalah seseorang yang baru saja melangkah ke alam surgawi abadi. Dengan demikian, mereka umumnya hanya akan berani menggertak dan mempermalukan pembudidaya di ranah immortal sejati atau lebih rendah, kata Chu Yuyuan. Mereka sebenarnya sangat lemah dalam hal ini. Tuan Yuyuan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di alam atas Ciliokosem besar begitu lama? Chu Feng terkejut. Jika base bandit begitu lemah, mereka seharusnya sudah diberantas oleh kekuatan lain sejak lama. Setelah semua, jika kepala mereka hanya di alam surgawi abadi awal, akan ada banyak orang di alam atas Ciliokosem besar yang akan dapat dengan mudah merawat mereka. Aspek yang paling menakjubkan dari Bandit Beas adalah basis mobile mereka. Basis mereka mampu menyembunyikan diri ketika dirahasiakan. Bahkan para ahli tingkat Maha Kudus biasa tidak akan dapat menemukannya. Petik 2. Selain itu, binatang bandit tidak memiliki aktivitas yang normal. Jadi, sangat sulit untuk menemukan mereka, kata Chu Yuyuan. Mereka telah melakukan kejahatan mereka begitu lama. Bagaimana mungkin mereka tidak bertemu orang-orang yang mampu merawat mereka? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa Great Upper Ciliokosem Realm adalah tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok.
Dengan bandit beas menjara orang-orang selama ini, mereka seharusnya bertemu dengan para ahli sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan berakhir menderita jika mereka bertemu dengan seorang ahli. Itu sudah alami terjadi sebelumnya. Namun, sementara bandit beas sangat rakus, mereka juga sangat bersatu. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan mengekspos tempat persembunyian mereka. Selain itu, mereka memiliki semacam kekuatan di dalam diri mereka yang mampu menghancurkan jiwa mereka sendiri. Dengan demikian, setiap kali mereka ditangkap oleh orang lain, mereka akan segera bunuh diri melalui peledakan diri. Petik 2. Jadi, tidak ada gunanya bahkan jika seseorang menangkap mereka. Bagaimanapun, seseorang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyiksa mereka, apalagi menginterogasi mereka untuk memberikan lokasi sarang mereka, kata Chu Yuyuan. Bagaimana dengan mengikuti mereka dari bayang-bayang? Tanya Chu Feng. Itu kemungkinan satu-satunya metode yang layak. Namun, tidak sesederhana itu juga. Alasan untuk itu adalah karena bandit beas sangat bijaksana, memiliki kemampuan persepsi khusus, dan akan segera menyembunyikan diri ketika mereka mendekati sarang mereka. Petik 2. Singkatnya, bertemu mereka adalah kesempatan yang menguntungkan. Namun, pertanyaan tentang mendapatkan harta yang sebenarnya akan tergantung pada apakah seseorang benar-benar dapat mencapai sarang mereka. Petik 2. Jadi, kamu harus berpura-pura menjadi lemah nanti. Anda harus membiarkan diri Anda ditangkap oleh mereka seperti seorang budak. Bahkan jika mereka memukuli Anda masih harus menanggungnya. Alasan untuk itu adalah karena mereka hanya akan menurunkan penjagaan terhadap orang-orang yang telah mereka taklukkan, kata Chu Yuyuan. Junior ini mengerti. Chu Feng mengangguk. Dia mengerti maksud Chu Yuyuan. Kemudian, dia melihat ke pria parubaya di depannya. Dia bertanya, "Maaf, bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Tuan penolong, saya dipanggil Luo Dali. Anda bisa memanggil saya sebagai Dali." Pria parubaya itu menjawab dengan penuh hormat. "Sebenarnya, kamu tidak lebih tua dari saya. Saya hanya akan memanggil Anda sebagai saudara Luo," kata Chu Feng. Ini. Jika Lord Benefaktor menyukai itu." Luo Dali menggaruk kepalanya dengan canggung. Meskipun dia telah hidup lebih dari 1000 tahun, kebijaksanaannya mirip dengan seorang anak. "Saudara Luo, Anda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga Anda ditangkap oleh binatang buas itu?" Tanya Chu Feng. "Ya, Dewa Penolong, seluruh keluarga saya, tua dan muda, semuanya ditangkap oleh binatang buas itu. Saya melarikan diri sendiri untuk menemukan orang untuk menyelamatkan mereka. Untungnya, saya bertemu Lord Benefaktor. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa." Petik 2. Pria dengan nama Luo Dali ini memiliki ekspresi yang sangat berterima kasih di wajahnya saat dia berbicara kepada Chu Feng. Tampaknya dia adalah seseorang yang tahu cara membalas kebaikan yang dia terima. "Kakak Luo, ingat ini, saya pasti akan menyelamatkan keluarga Anda. Namun, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya," kata Chu Feng. Tentu saja, Lord Benefaktor. Silakan lanjutkan dan katakan padaku apa yang perlu aku lakukan. Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda." Luo Dali mengangguk berulang kali. Tampaknya dia akan menyetujui apapun yang ingin dilakukan Chu Feng. "Karena alasan tertentu, aku tidak bisa menyelamatkan mereka segera. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan menyelamatkan mereka," kata Chu Feng. Lord Benefaktor. Mungkinkah Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda rawat, dan harus pergi sekarang? Mendengar kata-kata itu, panik menutupi wajah Luo Dali. Dia berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, dan tidak segera menyelamatkan keluarganya.